Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal mu'minun al muttaquna shadiqun. Jamaah yang dimuliakan Allah, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, sampai pada kesempatan pagi hari ini kita masih dimampukan Allah untuk hadir di majelis ini, meluangkan waktu untuk mendapatkan bagian dari warisan Nabi. Karena Nabi tidak mewariskan emas dan perak, tapi Nabi mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang menuntut ilmu berarti dia telah mencari warisan itu. Melanjutkan materi pada kesempatan yang lalu, bahwa inti dari ajaran Islam yang dibawa Rasulullah adalah merubah manusia menjadi orang yang berakhlak baik, berakhlak dalam hal berpikir dan berakhlak dalam hal bertindak. Ajaran Islam ada yang mengajari kita berbuat, seperti cara sholat, cara wudhu, cara menutup aurat, cara menyembelih binatang. Tapi Islam juga mengajari kita cara berpikir. Yang menguasai alam ini hanya Allah, tidak ada yang lain. Kalau kita mendapatkan masalah dalam hidup, insya Allah kita sanggup karena Allah tidak memberikan beban di luar kesanggupan kita. Ini adalah hal-hal yang merubah cara kita berpikir. Nah, kemarin saya sampaikan bahwa pembahasan tentang akhlak ini akhirnya berhubungan dengan keluarga, karena salah satu hal yang membuat rumah tangga tidak nyaman di jalan itu kalau akhlak dari anggota keluarganya tidak baik. Maka dalam Islam ada namanya al-mu'asyarah bil ma'ruf, mempergauli keluarga dengan cara yang baik, agar dalam kehidupan sehari-hari berumah tangga itu perasaannya tenang, sakinah. Maka kita diminta untuk bergaul serawung dengan cara yang baik dengan anggota keluarga yang lain. Termasuk memilih pasangan itu salah satu variabel atau salah satu faktor yang harus diperhatikan adalah akhlaknya. Jika datang kepadamu laki-laki yang agamanya baik dan akhlaknya baik, maka nikahkanlah. Nah, sekarang kita akan membahas akhlak itu apa, lalu begitu. Secara sepintas, yang namanya budi pekerti, perangai, tingkah laku, etika, tata krama, sopan santun, adab, akhlak, tabiat itu meh podo secara sepintas. Jadi misalnya Anda punya tetangga ngetuk bertamu, dok, kulon wun sugeng enjang, karena dia non muslim, maka itu kita sebut orang yang punya sopan santun. Di moro tamu ke orang langsung mlebu. Terus kita sebut dia orang yang punya etika, punya tata krama. Wong bertamu ke rumah orang pakai ngetuk pintu dulu. Kita sebut orang itu tabiatnya baik, budi pekertinya baik. Tapi ketika nanti membahas tentang akhlak, orang ini belum bisa dikatakan akhlaknya baik. Karena kalau akhlak itu nanti berasal dari kata kha lam qaf. Kata kha lam qaf itu nanti bisa menjadi kata khaliq, artinya pencipta, Allah. Bisa menjadi makhluk yang diciptakan, bisa menjadi khalqun, ciptaan, bisa menjadi khuluqun, akhlak. Jadi akhlak itu jamak, kalau mufradnya adalah khuluqun. Nah, orang Arab itu kalau kata-katanya berasal dari akar yang sama, itu mesti punya keterkaitan makna. Misalnya kata mar'ah. Jadi kalau dibaca mar'ah itu artinya perempuan.
Tapi dimaca mir'ah itu artinya cermin, pengilon. Jadi antara mar'ah dengan mir'ah itu kan podo. Berarti ada hubungan antara perempuan dan cermin itu ada hubungan. Hubungannya apa? Ya seolah-olah perempuan itu selalu bercermin. Jadi nek metu kok ngomah kuwi mesti wong wedok kuwi ya menata penampilan dandan dhisik. Jadi kalau jenengan ketemu perempuan kok awut-awutan, itu berarti tidak sesuai dengan tabiatnya. Jadi kalau ada perempuan kok awut-awutan, biasanya lagi eneng masalah. Nek normal, perempuan itu akan menjaga penampilannya. Ya, jujur saja ibu-ibu tadi sebelum kesini itu kan ya raketan pirang menit ya, neng sing jokatan se, neng sing pupuran se, neng sing pengesan se. Nek sing ora ya paling ora klambine goleki sing rapi, sing ora teng pengkerut kan ngoten. Jadi mar'ah dan mirah itu artinya berhubungan, perempuan dan cermin itu berhubungan. Nah, kata akhlak itu ya berhubungan dengan Allah. Maka kemarin saya bilang ada akhlak kepada Allah. Misalnya jenengan dalam kondisi ekonominya jatuh, terus kepikiran untuk golek pesugihan, berarti jenengan tidak punya akhlak kepada Allah. Karena kalau punya akhlak kepada Allah, Allah lah yang menjamin rezeki setiap makhluknya. Ada hubungan dengan makhluk yang diciptakan. Jadi nanti akhlak kepada tetangga, bahkan akhlak kepada binatang. Anda tidak boleh, misalnya ada semut terus Anda bakar sarangnya. Anda tidak boleh ketika menyembelih binatang tidak pakai disembelih. Kalaupun menyembelih itu pisaunya ditajamkan dulu. Itu akhlak kepada binatang. Akhlak kepada anggota keluarga yang lain, kepada orang tua, kepada tetangga, kepada saudara, kepada mertua, gitu. Jadi bedanya akhlak dengan adab. Nek adab itu ukurannya adalah ukuran masyarakat sekitar. Tadi disebut dok kula nuwun, itu namanya orang yang punya etika, punya adab, punya tata krama, punya perangai yang baik, punya sopan santun. Tapi nek cara Islam itu belum disebut akhlak, karena kalau akhlak itu urusannya dengan Allah, urusannya dengan hukum syariat Islam. Lah nek syariat Islam akhlak orang bertamu itu ya dok assalamualaikum. Ada perempuan pakai baju kerahnya tinggi, jadi nutupi leher. Terus lengan panjang, pakai roknya sampai ke bawah. Dia pakai kaos kaki, kemudian pakai sepatu, rambutnya dikuncir, dimasukkan topi. Itu namanya baju yang sopan. Itu perempuan itu punya etika, punya tata krama yang baik, jadi bajunya menutupi tubuhnya. Tapi itu kalau dalam Islam akhlak belum, karena kalau akhlak dalam Islam tetap menutup aurat. Jadi meskipun bajunya itu dari atas sampai kaki sudah nutup tubuh, tapi itu belum disebut menutup aurat, karena mungkin lehernya masih kelihatan sedikit. Mungkin dia pakai ikat pinggang, jadi ketok, ya pinggangnya jadi membentuk misalnya begitu. Nah kalau dalam Islam akhlak berbusana itu adalah bagaimana dia menggunakan sesuai dengan aturan agama. Jadi kalau akhlak itu nanti hubungan dengan agama, baik dan buruknya itu ukurannya agama. Tapi kalau adab itu ukurannya dengan masyarakat sekitar. Lah nek masyarakat sekitar itu kan beda tempat, beda standarnya kan beda. Nah, Ibnu Maskawai, Al-Ghazali dan Ahmad Amin menyatakan bahwa akhlak adalah perangai yang melekat pada diri seorang yang dapat memunculkan perbuatan tanpa mempertimbangkan pikiran lebih dulu. Itu kalau bahasa Arabnya adalah halun nafsi ra'iyatun laha illa af'aliha bi ghairi fikrin wa rawiyatin. Jadi maksud dengan akhlak itu apa? Halun nafsi, keadaan jiwa yang mendorong orang melakukan satu perbuatan tanpa dipikir dulu, itu namanya akhlak. Jenengan melakukan perbuatan nindak kegawean orang tidak nganggo mikir, itu namanya akhlak. Jadi yang sudah melekat pada dirinya. Nah, ini bisa baik bisa buruk. Jadi kalau akhlak itu nanti baik dan buruknya, mahmudah atau mazmumah, terpuji atau tercelanya, itu ukurannya dengan nilai agama.
Nah, sekarang pertanyaannya begini. Apa hubungan antara akhlak dengan iman? Kan kita pengen nanti suami kita punya akhlak yang baik, bukan akhlak buruk. Marah, nempelin istri itu juga akhlak, tapi akhlak yang buruk. Istri marah sama suami langsung cari ojek pulang ke rumah orang tuanya, pure, itu juga akhlak, tapi akhlak yang buruk. Nah, disebut buruk atau disebut baik itu kalau akhlak urusannya dengan aturan-aturan agama. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Apa hubungan antara iman dan akhlak? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Kalau kita perhatikan, struktur kalimat dalam ayat ini adalah kalimat yang dimulai dari manafiyah li jinis yang dilanjutkan dengan illa itsbatiyah. Maksudnya pripun? Mbok ampun gawe mumet ngono lho Pak Ustaz. Kula niku gur dodolan kembang karo nanem sayur aja ngangel nek nerangke. Niki mboten kuliah, niki kuliah subuh. Ngeten. Kalimat itu rangkaian kata, malah mumet meneh. Itu kalau diawali dengan kata tidak dan dilanjutkan dengan kecuali, maka dia berfungsi untuk tauhid, yaitu menjadikan apa yang disebutkan itu sebagai satu-satunya, tidak ada yang lain. Jadi dengan pengen kursi ji orang yang liane, kui nek gawe kalimat nganggo tembung ora terus kajaba. Aku ora ngombe, saya tidak minum. Berarti nanti saya tidak memasukkan air untuk saya telan. Kalau saya masukkan air itu hanya untuk berkumur-kumur, saya keluarkan lagi. Kalau minum berarti saya telan. Saya tidak minum. Pun mudeng. Kecuali air putih. Jadi tidak dilanjutkan kecuali, itu maknanya apa? Hanya air putih yang akan saya minum. Air putihlah satu-satunya yang akan saya minum, gitu loh maksudnya. Dengan ngomong, ya, ora ono wong wedok sing tak tresnani. Berarti kowe tresno karo wong lanang, Mas. Bukan. Nah, ora ene wong wedok tak tresnani, kajaba kowe. Maksudnya apa? Kowe tok til. Itu ora ning liyane, maksudnya begitu. Makanya disebut dengan kalimat tauhid, kalimat yang menetapkan yang disebut itu tok, satu-satunya ada yang lain. Ini seperti kalimat la ilaha, tidak ada ilah. Udah, ilahnya dibuang semua. Ketika hati kita sudah kosong, tidak punya ilah, tidak punya Tuhan, illallah kecuali Allah. Berarti Allah lah satu-satunya ilah bagi seorang muslim. Nah, ini juga begitu, aku tidak menciptakan jin dan manusia. Berarti Allah tidak akan melakukan proses penciptaan jin dan manusia. Kecuali untuk mengabdi kepadaku. Berarti manusia itu diciptakan untuk mengabdi kepada Allah. Ngawula marang Gusti Allah. Kalau Anda miskin, maka Anda mengabdi kepada Allah melalui kemiskinan Anda. Sabar. Kalau Anda kaya, maka Anda mengabdi kepada Allah dengan kekayaan Anda. Syukur. Jadi cara mengabdi kepada Allah versi orang kaya dan versi orang miskin itu beda. Cara mengabdi kepada Allah versi orang sehat dengan sakit itu beda. Cara mengabdi kepada Allah versi orang terkenal dan tidak terkenal itu beda. Maka hidup itu intinya untuk mengabdi, karena hanya untuk itu kita diciptakan. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Jadi orang Islam itu tuh hidupnya jelas mengabdi kepada Allah, ngawula marang Gusti Allah. Jadi tujuan hidup itu bukan menjadi orang kaya. Sehingga yang miskin-miskin bingung, menyesal, menderita, menyalah-nyalahkan Tuhan. Terus bicaranya sudah jadi sugih, akhirnya nyolong, akhirnya melacurkan diri, akhirnya korupsi. Yang penting jadi uang sugih. Bukan, tujuan hidup itu bukan menjadi kaya, tapi mengabdi kepada Allah. Nah, karena mengabdi kepada Allah adalah tujuan hidup, maka menyelaraskan apa yang kita lakukan setiap hari agar menjadi pengabdian kepada Allah, itulah yang harus kita lakukan.
Piye carane sing dilakoni bendina kuwi dadi ngibadahi utawa ngawulane awake dhewe marang Gusti Allah. Itu harus dilakukan. Maka dalam Islam perbuatan harian bisa bernilai ibadah kalau diniatkan ibadah. Contoh, mandi, gosok gigi. Bila gawean bendina to, ora gur wong Islam tok to, wong kafir ya gosok gigi ya mandi. Tapi orang Islam itu kalau mandi untuk menjaga kesehatan. Agar nanti kalau jejer sama suami atau istri itu mereka tidak mencium bau-bau yang tidak sedap. Ngopo to yo dadak adus barang. Yo kan bojoku seneng totat, nek aku yang jejere bojoku ambune iki ya sedep ngono lho. Maka mandi Anda dan gosok gigi Anda bernilai ibadah. Tetangga Anda ya mandi, ya gosok gigi, bahkan maaf, banyune ya padha wong saka-saka Sendang dikirim nyanggon pralon-pralon ke rumah jenengan. Mereke sabune ya padha wong tuku nyang warung sebelah. Ning niate beda. Lah kowe adus ngopo? Ya sapa ngerti, engko aku nek nyang dalan nek wong lanang sing tertarik karo aku. Lah kan beda, padha-padha aduse, padha-padha banyune, padha-padha sabune, ning niate beda. Yang untuk membuat suaminya seneng tadi bernilai ibadah, yang untuk goda suami orang bernilai dosa. Padha-padha adus. Itu namanya kegiatan harian pun itu bisa bernilai ibadah. Lah kowe kok dadak maem barangi ngopo? Ya gen awakku sehat. Nanti kalau Allah merintahkan sholat, kalau saya sehat kan langsung bisa mengerjakan sholat itu. Aku nek ndak maem nanti lemes, pada adzan sholat, arep sholat malah males. Maka Anda makan dengan niat seperti itu, makan Anda menjadi ibadah. Lah kowe dadak mesemi ngopo? Wong kae nganyelke kowe to jane. Lho kan Nabi mengatakan tabassamuka aliyah shadaqatun. Senyummu kepada saudaramu sedekah. Jadi kalau saya nggak bisa bantu uang, ya saya paling nggak ketemu ki mesem ngono lho. Maka dengan niat seperti itu Anda tersenyumnya itu menjadi ibadah Anda. Karena Anda ingin menyelaraskan apa yang Anda lakukan itu dengan ajaran agama. Dadi nek mesem karo sedulur wae nilaine ibadah, apa meneh mesem karo bojo, Bu. Masa ibu-ibu nek karo bojone terus merengut ngono wae. Jangan merengut itu membuat suami jadi takut pulang loh. Karena merengut terus rapete ayu ki medeni loh. Terus ora percaya mungkin jangan ngilu loh. Coba karo merengut ngono. Gitu. Jadi keinginan kita untuk menyelaraskan apa yang kita lakukan setiap hari agar sesuai dengan ajaran Nabi, itu adalah cara kita beribadah. Jadi cara beribadah itu begitu, sing tak tindake, sing tak lakoni iki gen padha karo sing diajarkan Nabi piye ya. Jadi cara pandang dalam menjalani hidup itu berubah setelah kita menjadi seorang muslim. Ora gur sing penting apik menurut tetangga, karena tadi pakai baju menutup kaki, menutup leher, pakai topi, itu menurut tetangga sudah baju yang sopan, tetapi menurut agama belum, karena belum menutup aurat secara keseluruhan. Kamu bertamu dok-dok kula nuwun itu bagus, wong ora langsung slonong bae. Slonong bae itu istilah untuk orang langsung mlebu omahe wong ora nggo pamit. Tapi belum sempurna kalau Anda muslim, karena kalau Anda dok-dok assalamualaikum seperti yang diajarkan Nabi, Anda bahkan dapat pahala. Moro tamu loh itu pahala. Lagi sing Kristen malah dok-dok kula nuwun, sing Islam malah ngubengi omah, ndelik ngindik-ngindik ngono wae. Nek jenengan mara tamu ngucapke salam ping 3, dok assalamualaikum ping 3, orang yang jawaban berarti mulai. Yang di rumah mungkin tidak ada. Nek tidak ada, Anda ketuk sampai 1000 kali juga tetap tidak ada jawaban. Mungkin ada di rumah, tapi memang lagi pengen ketemu tamu. Boleh, kita menolak tamu datang itu boleh. Lagi kesel kok. Lagi mulai keluar kota, mosok dodok tamu kok tamune gur cerita nek tolong saji ra diblonjo bojone gur arep utang wae to, ganggu turuku, aku lagi pengen ngaso. Boleh. Jadi kalau dalam Islam itu Anda mengetuk 3 kali nggak dijawab, berarti tuan rumahnya itu memang tidak ingin ketemu. Pulang, aja malah mubengi, sapa ngerti ora krungu.
Justru ngerti sing teko kowe krungu kuwi mulane ra pengen ketemu gitu loh. Nganyelke kok. Nek ora nawake barang kreditan arep utang kok gitu ya. Gitu. Dalam Islam tuh begitu. Nah, karena itu maka perhatikan ya surat Al-An'am ayat 162 ini. Kul, katakanlah Muhammad, inna solati, sesungguhnya solatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin. Hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Jadi orang Islam itu hidupnya, matinya, ibadahnya, solatnya, hanya untuk Allah, bukan untuk yang lain. Kul, ya, la syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah. Jadi tidak ada solat untuk selain Allah. Tidak ada hidup untuk selain Allah, enggak ada. Kul, katakanlah itu. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Jadi tidak ada selain Allah yang berhak menerima sholat kita. Tidak ada selain Allah yang berhak menerima hidup dan mati kita, hanya Allah. Wa bidzalika umirtu, yang demikian itulah aku diperintahkan. Ya karena tadi ayatnya mengatakan aku tidak menciptakan jin dan kecuali untuk mengabdi kepadaku, berarti hanya untuk mengabdi kepada Allah lah manusia itu diciptakan. Jadi nek manusia hidupnya tidak mengabdi Allah, berarti dia salah tujuan. Ya nanti kita tinggal melihat, saya terkenal, oke, cara beribadah menurut orang terkenal. Saya sakit, oke, cara ibadah menurut orang sakit. Saya miskin, oke, cara beribadah menurut orang miskin. Tapi tujuan hidup itu mengabdi atau beribadah kepada Allah, dan itu caranya adalah hidupku, matiku, ibadahku, sholatku. Makanya dari orang Islam itu ketemu teman senyum. Kenapa? Lah senyummu ibadahmu kok. Ada di tengah jalan ada paku, diambil daripada nanti ada orang lewat. Terus nanti bocor karena kenapa itu singkirkan. Loh kamu kok ngelakuin itu kenapa? Loh kan Nabi mengatakan iman yang paling rendah itu adalah imatatul ada anitorik, menyingkirkan gangguan dari jalan. Makanya kan saya bilang toh saya sekarang sedang mendirikan pesantren level SMP laki-laki. Ini sedang membuka pendaftaran. Nek jenengan punya saudara, anak, kemudian tetangga yang pengen daftar monggo. Judulnya Taman Pendidikan Akhlak, pesantren Taman Pendidikan Akhlak, judulnya Kampung Sakinah di Nurah. Itu yang ditekankan adalah akhlak. Jadi nanti ujiannya begini. Anak-anak suruh jalan dari sini sampai ke jalan. Nanti ada yang mantau. Engko nek nanti di jalan eneng paku, dek nyingkiri ke orang. Kalau perlu sengaja ditaruh paku. Nanti lihat paku, dia mandek disingkir ke lulus. Soalnya antarane akhlak dengan ilmu itu kadang-kadang tidak nyambung. Seperti saya katakan kemarin, jika Anda makan, maka A pakai tangan kanan, B pakai tangan kiri, C pakai kedua tangan, D tidak pakai tangan. Kok cocok piye? Wong kon pilih ABCD kok cocok lho jawabane lho. Jadi kalau Anda makan, maka A pakai tangan kanan, B pakai tangan kiri, C pakai dua tangan, D tidak pakai tangan. Jangan pilih A, B, C, D. Eneng sing B pakai tangan kiri. Setan ngendi sing tekan kene melu pengajian. Mau pengajian kok tangan pakai tangan kiri lho, iso-isoe lho. Setan ngendi tekan kene nyusup ngono. Yakin Anda akan menjawab, A pakai tangan kanan. Anda dinyatakan lulus, pinter, iso jawab, ngerti hadise. Oh Allah tekan ngomah mangan resolos tangan kiwa sing jikok ceplas ceplos. Sing tangan tengen malah ngebokke lombok, peh lombok larang bae. Berapa banyak orang makan kerupuk, makan snack itu jatuhnya pakai tangan kiri loh. Wonge jilbaban loh. Neng nek dikai pertanyaan, kamu kalau makan pakai tangan kanan, tangan kiri, iso jawab tangan kanan. Neng nek mangan mau tangan kiri, ngono lho maksudnya. Nah, akhlak itu adalah piye carane yang kamu ajari itu yang kamu lakukan. Maka di tempat kami nanti standar kelulusan itu lah akhlaknya malih apa ora. Bukan iso jawab, nek iso jawab wong Kristen iso jawab kok. Masuk
ke masjid pakai tangan kaki, pakai kaki kiri. Coba tadi ada yang masuk ke masjid pakai kaki kiri, masuk ke masjid itu harusnya pakai kaki kanan. Rakelingan malahan, apa ngelayang, ngerti-ngerti linggih ini. Keturunan apa demit ngendi itu loh, tidak orang jejak bumi itu. Gitu Pak. Maka Anda tahu iman yang paling lemah menyingkirkan gangguan di jalan. Anda naik motor, kemudian di situ maaf ada paku misalnya. Yakin Anda berhenti, Bu, kayak neng paku, aku ndak ganggu liane mandek sih. Terus pakunya disalahke. Ndak, mayoritas ya lewat. Neng paku Ibu, ben urusannya awake dhewe. Lah ngono nek bocah piye rezekine tukang tambal ban. Nah, ngono. Akhirnya Anda paham hadis ini, menyingkirkan gangguan dari jalan itu ciri orang yang beriman. Tapi Anda tidak melakukan itu, mayoritas tidak melakukan. Nah sekarang kita, lah terus piye? Kita belajar Islam berdati teori tok, berdati ilmu tok, ora ditindakake iki piye? Maka dimulai dari yang kecil-kecil. Pakai sandal pakai kaki kanan dulu, melepas sandal pakai kaki kiri dulu, masuk WC pakai kaki kiri dulu, keluar WC pakai kaki tangan kanan, masuk masjid pakai tangan kanan, kaki kanan melangkah. Kuwi didandani dhisik, makan pakai tangan kanan. Didandani dhisik nganti rampung, nganti menjiwai kok sing gede-gede. Wong kerudungan, ngombene es teh karo mlaku, nganggo plastik. Terus bagi mangane tahu goreng, ora berkelas tenan. Nek makan spaghetti cek lumayan, wis mangane gur tahu karo mlaku wonge kerudungan. Akhlaknya di mana? Ditinggal di rumah. Gitu loh, baru kuwi sak plastike rampung diuncalke nyang dalan. Menyebar sampah di mana mare tawang mangu di atas gunungnya banjir lah mergo sampah to ya. Kan ning cerita pasar tawang banjir logikane nek banjir ki mbok yo lali kono ngisor lho. Ngisor ra banjir, dhuwur banjir kok iso. Ya karena itu sampah-sampahnya pada dibuangi di selokan-selokan. Pokoke kudu didelike tok ra ketok. Ning nyumpeli yo ngono kuwi. Iki kelakuane wong kerudungan gitu lho. Jadi kerudungan karo akhlak iki ra nyambung gitu lho. Kesindir yo ben ra apa-apa jenenge pengajian yo nyindir-nyindir kok. Jadi gitu. Nah, saya sampai gregetan kayak gitu tuh akhirnya bikin pesantren akhlak itu pesantren Taman Bina Lalu agar memang orientasi kita kepada akhlak. Nah, jadi cara kita melakukan perbuatan sehari-hari itu yo carane dadi nilai ibadahku di sisi Allah. Itu cita-citanya orang beriman. Karena itu maka di satu sisi dia beribadah kepada Allah karena dia ingin ucapannya, tindakannya, apa yang dilakukan setiap hari sesuai dengan ajaran Nabi. Di sisi lain itu dia berubah menjadi orang yang berakhlak karena akhirnya apa yang dilakukan dan diucapkan sesuai dengan ajaran Nabi. Karena itu maka menjadikan orang berakhlak itu ternyata sejalan. Ya, jadi di sini maka akhlak manusia sebagai hamba Allah adalah ibadahnya kepada Sang Khalik sehingga ada hubungan paralel antara iman dan akhlak. Jadi di satu sisi kamu sedang beribadah kepada Allah. Ketemu orang senyum. Loh kok senyum apa toh? Wong ora kenal. Loh kan senyummu adalah sedekah. Meskipun tidak kenal Anda senyum, itu orang tetap akan senyum kok. Saya tuh kadang-kadang kalau masuk ke kampung-kampung kayak di Tawangmangu dan sekitarnya ini, kan suasana kekeluargaannya kan dekat gitu ya. Kadang-kadang saya diketahui istri saya. Kenapa? Sampai di jalan, naik mobil, terus nanti jadinya dibuka, saya bilang, "Le," gitu. "Oh nggih monggo," padahal ra kenal. Gitu. "Le," gitu. "Oh nggih monggo," gitu loh. Istri saya, "Sapa Mas?" "Enggak tahu," saya bilang. Lah terus kok, "Ya kan ra apa-apa. Assalamualaikum, Le." "Waalaikumsalam." Kan ya ora kenal jane, kan itu ganjaran menjawab dan mengeluarkan salam. Oke, Anda ketemu orang senyum. Jalan ada duri atau ada batang ranting di jalan atau ada paku Anda singkirkan. Kok ngono to? Ya kenapa sih tak tidak dadi ibadah? Maka di sisi itu Anda sedang mencoba beribadah kepada Allah, di sisi yang lain Anda merubah diri Anda menjadi orang berakhlak. Maka ada hubungan antara iman dengan akhlak. Ya. Ada hubungan antara iman dengan akhlak. Perhatikan ini.
Akmalul mu'minina imanan ahsanum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi ketika imannya bertambah, akhlaknya juga akan bertambah. Itu namanya tadi hubungan paralel, maju bareng. Nek imannya tambah menuju sempurna, akhlaknya juga tambah. Hadis ini secara jelas menunjukkan akhlak dan iman itu berhubungan. Maksud saya begini, nanti nek jenengan pengen rumah tangganya bahagia, pengen punya suami berakhlak, berarti milih suami yang dengan landasan iman. Karena orang yang iman itu nanti suruh menyelaraskan antara ucapan dan perbuatannya dengan apa yang diajarkan Nabi Muhammad itu lebih mudah. Mas kowe mbok ora maruf ngono wae to, Mas. Kok nek ketemu iki mesem ngono. Aku wonge ngene iki ya ora iso no. Nek sarengmu adalah sedekahmu wong ora ngekulaan. Murah nang kulaan mari wong liya seneng mbok wis mencoba untuk senyum pada orang lain. Yo, itu lah ngopo dadak ngono? Kan hadisnya neng tabasamu kali ya sedekah, senyum untuk jarum sedekah. Ngono yo Dik yo. Tapi nek dia orang tidak beriman kan susah. Kowe ora mesem to Mas ketemu wong. Ya sak sirku kok, aku keh masalah kok gitu. Lah engko nek wong liya ngarani kowe wong rapik piye? Oke, urusane kono, sing penting aku lak ra ndek masalah karo wong kuwi. Itu kan dia menciptakan logika sendiri sebenarnya. Jadi kalau orang beriman itu nek dikai ayat, kayak hadis kan, oh iya, manut. Jadi nek jenengan cari suami atau cari istri yang tidak ada imannya, Anda akan susah mendapatkan akhlaknya karena akhlak dan iman itu berjalan beriringan. Imannya semakin sempurna, akhlaknya semakin baik. Eneng ora kira-kira wong wedok kerudungan eneng masalah stres eneng ora? Oke. Mau nek stres ngomong ngene, aku semumet tenan, aku ra kuat tenan. Aku pengen bunuh diri wae. Eneng ora sing ngono kuwi? Eneng. Tiba-tiba dia ikut pengajian. Ustadznya mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Gusti Allah kuwi lho nek ngei pacoban ora mungkin punjul saka kemampuanmu. Allah tidak akan memberikan beban di luar kesanggupan manusia. Dadi kowe mesti sanggup. Ngono ya. Yo, langsung pulang langsung buat bismillah. Saabot-abote uripku aku tetep bisa nglakoni soal Gusti Allah ora mungkin pacoban kajaba menungso mampu melakukan. Nah, begitu dia mengenal pengajian ini, hadis ini, ayat ini, Allah tidak memberikan beban dosa banyak. Dia tiba-tiba menjadi berani menghadapi hidup. Seberat apapun dia jalani karena dia yakin bisa. Berarti kan akhlaknya jadi baik, pengen stresan, pengen bunuh diri, sekarang tidak. Dia berpikir positif, aku mesti iso ngelakoni uripku. Berarti kan terjadi perubahan di sini. Wes. Dek wingi nek melu korban, jenenge kudu ditulis, kudu diwacake. Dari sepanjang Masjid Al Hasanah yang kurban kambing 7 orang, 1 Sujarwo, 3 Bejo, 4 Mukidi, 5 Bambang, 6 Markona misalnya. Sudah. Itu nek coron dhisik, orang yang tidak disebut namanya itu protes karo panitia. Mas aku mau tak rumokke jenengku ora melu to. Hah? Kowe sentimen karo aku ya? Bojoku jenengku ora mbok sebut. Ikut pengajian. Sesungguhnya Allah Maha melihat perbuatan manusia. Hujan deras di malam hari, maka semut hitam yang berjalan di atas sebuah batu pun Allah tahu. Mang bayangke, malam hari gelap gulita belum ada listrik, hujan deras, itu ada semut kecil hitam berjalan, Allah tahu. Jadi kamu kalau nanti berbuat kebaikan, wong liya ora ngerti ora apa-apa. Wong Gusti Allah ngerti, Allah Maha melihat, Allah Maha menyaksikan. Dan kalau itu kebaikan, Allah membalasnya. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu. Barang siapa yang melakukan perbuatan yang baik 1 dzarah, Allah akan membalasi. Akhirnya besok tahun depan malah nek Idul Kurban malah jenenge ra ditulis. Yo. Iki nganggo jenengmu jeneng anakmu, serasa tulis hamba Allah wae. Padahal tahun ini protes, pas jenenge ra disebut. Sekarang rapopo ora disebut. Gusti Allah ngerti kok, malah nek wong liya ora ngerti iki supaya ikhlas malah luwih gampang. Berarti kan terjadi perubahan. Dulu kalau melakukan amal soleh kudu dipoto, kudu lebokke radio, apa koran, kabeh wong kudu ngerti, kudu diumumke. Sekarang tidak. Dia tahu, Allah tahu.
Meskipun semua orang tidak tahu, Allah membalas dengan adil. Meskipun orang tidak paham apa yang kamu lakukan, dia tiba-tiba berubah. Berarti kan akhlaknya berubah jadi baik, imannya jadi baik nih di level seperti ini. Dek ben, nek masak, bojone ora mangan, muni-muni. Ya, begitu dibuka sama yang laki-laki, jangan loncok, tutup meneh. Mas, dahar, ora aku mau wis dijajake Pak Jarwo, mie ayam enak banget. Aku pakai war, bungkus gue kowe, tadi ya ora tak bungkus kene enak banget. Wah, gur ngedum cerita orang itu bareng. Akhirnya marah, ngerti yang ini mau AC nek ramangan ngono lho, aku ora masak, wis masak angel-angel anakmu ribet, masuk angin dadak gendong, wis dadak ngumbai, kemudian apa? Jemur, ngepel. Aku masak ki ya rekoso, Mas. Ngerti yang ini mau mbok rasa masak nek kowe ngomong orang ngene iki wis dimasake ngoyo-ngoyo ora dipangan. Wingi ngono kuwi. Wonge eneng. Wonge eneng pengajian. Oh banyak. Tobato melu pengajian ku pirang-pirang tahun ra mudeng-mudeng gitu ya. Sekarang Anda belajar. Inna sholati wa nusuki. Salatku ibadahku untuk Allah. Jadi aku masak itu karena Allah memerintahkan istri melayani suami. Jadi kalau aku masak niatnya mencari ridho Allah. Nanti kalau suami pulang makan alhamdulillah. Begitu suami pulang nggak makan ya alhamdulillah. Ganjaranku ora bakal suduh. Allah tetap akan membalas usaha yang kulakukan untuk masak itu. Pahalanya utuh. Dan ada kabar baiknya. Apa? Sesuk-esuk rasa masak kari ngenget. Bisa tinggal dipanaskan selesai malah rarekos. Dulu nek ora cocok karo bojone langsung muni-muni, sekarang wis meneng wae lah. Kok ndak malah amalku dadi ora soleh karena mengeluh. Terjadi perubahan akhlak. Terjadi kenaikan iman. Berarti iman dan akhlak itu berjalan beriringan. Jadi nek kokean pengajian akhlak ra mundak-mundak, catetane pengajian oke karo wong tuane ra loro-loro, istighfar kowe kuwi. Kowe jane pengajian apa mudah catatan ngono lho. Nah, dia memang pengajian enggak begitu, harus merubah. Maka untuk menilai secara pribadi apakah saya orang yang baik atau tidak, apakah ada perubahan yang terjadi pada hidup kita? Kalau tidak, berarti hanya catatan. Nek catatan itu berarti agama itu hanya sebagai alat untuk menjawab persoalan, jawab pertanyaan di sekolahan. Tapi kalau terjadi perubahan akhlak berarti agama itu tuntunan hidup. Karena kita meyakini Islam itu benar, maka yang diajarkan Islam kita resapi kemudian kita jalankan semampu kita. Berarti terjadi perubahan perilaku dan cara berpikir. Cara berpikir tadi loh, aku sanggup menghadapi hidup ini karena Allah tidak memberikan beban dan kesanggupan. Itu cara berpikir. Aku beramal wong liya aku kudu ngerti. Soalnya nek ngerti malah sok-sok ikhlasnya dadi angel. Ning aku yakin Allah membalas perbuatan baikku. Itu cara berpikir berarti. Lah nek cara berbuat ya tadi, bajunya sekarang ditutup auratnya. Sekarang kalau ketemu orang senyum karena mengharapkan pahala dari senyumnya itu. Nanti di jalan ada duri, ada batu besar, ada apa dia singkirkan. Dia mengharapkan itu jadi ibadahnya kepada Allah. Itu namanya cara berbuatnya berbeda, cara berpikirnya sekarang juga berbeda. Itulah Islam sebenarnya. Bukan cuma catatannya banyak tapi tidak terjadi perubahan perilaku. Karena itu maka ikhlas adalah akhlak yang terbaik dan tertinggi. Karena kalau sudah ikhlas berarti untuk mencari Allah toh, enggak ada yang lain. Jadi ibu-ibu nanti, bapak-bapak nanti kalau melakukan perbuatan itu untuk Allah bukan untuk pasangannya. Nek jenengan untuk Allah yakin kalau pasangan Anda orang baik mereka akan menerima. Ya. Akan menerima. Kenapa akan menerima? Karena orang yang baik akan menyukai kebaikan. Jadi nek jenengan sudah berusaha jadi orang baik kok pasangan Anda tidak cocok, berarti dia bukan orang baik. Nah sekarang setelah Anda paham seperti itu, lakukanlah untuk Allah. Jadi mengko nek bojomu mareh kowe gelo ora masalah. Malah istighfar, jangan sampai saya gelo karena di hadapan Allah saya tidak dapat nilai pahalanya. Itu nanti yang menjadikan orang Islam kuat menjalani hidup itu gitu. Meskipun kita dikecewakan orang, tapi kita yakin Allah tidak mungkin mengecewakan kita. Maka hadapkanlah sholatmu, ibadahmu
Hidup dan matimu hanya untuk Allah. Jadi ibu-ibu nanti gelo karo bapak-bapak, ya tetap mesem, tetap masak. Jadi nek jenengan gelo karo bapak ora masak, langsung mlebu kamar, ora mesem ngenengke pirang-pirang dino. Lah terus bedane dengan karo wong sing ora pengajian apa? Bedane dengan dicatetan kono ora dicatetan. Ning tumindake padha, nek ra cocok karo wong lanang langsung ra mesem. Nek ra cocok karo lanang langsung mlebu kamar nangis, ra cocok karo wong lanang langsung ra masak. Bedane dengan apa karo wong ora pengajian? Wong kelakuane padha wae. Angel Ustaz kan Ustaz bilang. Mergo angel iki ganjarane swarga. Nek enteng ganjarane susu tak gelas ayo. Bapak juga gitu. Mungkin Anda sedang cengkel sama ibu, tetap pulang, Pak, tetap ngasih nafkah. Jadi kalau bapak cengkel sama ibu cuma pulang, ganti baju, pindah ke pos kamling, ngomong karo kancane nganti menjelang subuh. Lah bedane apa? Jenengan karo ora pengajian ya apa? Bedane dengan dicatetan kono ora dicatetan. Maka Islam itu orientasinya pada perubahan akhlak itu tadi, dan perubahan akhlak itu karena perubahan iman. Maka ini surat Al-Insan ayat 9 ini. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Sesungguhnya kami memberi makan kepada kalian untuk mencari wajah Allah, mencari ridho Allah. Kami tidak ingin mendapatkan balasan dari kalian, dan kami juga tidak ingin ucapan terima kasih. Jadi menungso kuwi janjane nek tumindak apik karo wong liya, janjane tujuane guru entuk piwales utawa entuk eseman. Coba Anda nengok tetangga yang sakit, jujur pengen dengan nek loro ya ditilihi. Anda nyumbang, tetangga Anda punya kerja, Anda nyumbang, jagong nyumbang, jujur. So ben nek jenengan duwe ewah ki ya ganti sumbang meneh karo wong kuwi. Jadi orang itu berbuat baik pada orang sesungguhnya untuk mendapatkan balasan. Mulane mengko nek ora entuk piwales, mulai gresula. Jadi markonake piye to nek men jaman ewah tak rewangi nyumbang, mosok aku ewah daerah nyumbang, wis mulai muncul ketidakikhlasan itu mulai muncul. Jane piye to ngoku, nek men nyang rumah sakit tak tiliki, mosok aku saiki nyang rumah sakit wis sesasi ra ning sing tilik, mulai muncul itu. Lah iman akan membuat orang bisa melakukan kebaikan tapi tidak mengharapkan balasan dari orang yang dia bantu. Yo aku wingi pas kowe ewah ra iso bantu, yo aku betul-betul bangkrut. Nek men pas aku kowe bantu nyumbang aku ra iso nyumbang, ora masalah. Gusti Allah ganti sing kowe HP nek aku ikhlas. Bisa begitu. Jadi orang beriman itu bisa melakukan perbuatan baik bukan untuk mendapatkan balasan dari orang yang dia berbuat baik kepadanya, karena dia percaya Allah yang akan memberikan balasan kepada dia. Itu hanya di kalangan orang beriman. Nek orang tidak beriman, dia berbuat baik kepada orang untuk mengharapkan balasan. Nek ora diwales gelo. Gitu. Maka kesimpulannya, rumah tangga yang baik itu kan rumah tangga yang akhlak dari para penghuni rumah tangga itu adalah akhlak-akhlak yang baik. Nah karena itu maka nek belum menikah, pilihlah suami dan istri yang beriman seperti perintah Nabi. Fatfar bidadidin taribat yakdak. Pilihlah istri itu karena agamanya, kamu akan beruntung. Nek cari suami, jika datang kepadamu laki-laki yang agama dan akhlaknya baik, nikahkanlah dia. Jadi memilih pasangan itu adalah yang punya iman, punya agama. Gen seso nek dielingke iki gampang. Kowe ra entuk ngono, agama melarang, kowe kudu ngene, agama memerintah. Tapi kalau orang tidak beriman, dia tidak terikat dengan perintah dan larangan agama. Mas salat to, kandhane sapa Nabi. Ora kudu salat ya, sing penting karo tanggane apik tuh. Dia pakai logika begitu karena dia tidak beriman. Jadi bagi yang belum menikah, tolong pilihlah suami dan istri yang punya agama agar nanti akhlaknya lebih mudah. Karena kalau akhlak itu nanti dikaitkan dengan ajaran agama. Ini banyak mbak-mbak yang belum menikah? Ada yang belum menikah? Banyak? Ya sudah, sebelah juga banyak laki-laki yang belum menikah kok. Karena jodohnya ngopo to ya gitu loh. Tak duduk ya mbak.
Oh, wajah laki-laki yang belum menikah. Tontonan. Lho kan santri justru sing belum menikah. Nek jenengan ya wagu tenan to ya. Mulane aku ora ngarahke jenengan ke santri-santri, cek enom ganteng-ganteng. Oh, salin. Lho Mas, mbak-mbak cantik-cantik lho, sawangen. Nek mbak-mbak ora usah ndelik wong wis cadaran gitu ya. Artinya, bagi yang belum menikah, penting untuk menentukan siapa yang akhirnya Anda pilih menjadi pasangan. Karena itu akan menentukan akhlaknya. Akhlak itu berhubungan dengan iman. Semakin sempurna iman seseorang, semakin tinggi nilai akhlaknya. Akmalul mu'mina iman nasrul khuluq. Sedangkan bagi yang sudah menikah, kalau jangan pengen mendapatkan suasana rumah tangga yang baik, ya bicarakan iman dengan pasangan Anda. Orang kurang bicarakan duit orang. Suami diingatkan untuk sholat, cari uang, cari yang halal. Istri diingatkan untuk sholat, nutup aurat ketika keluar rumah. Jadi pembicaraan suami itu harus ada pembicaraan iman di dalamnya untuk menunjukkan bahwa nanti ada perubahan akhlak. Nek tidak ada pembicaraan iman, wong lanang ra blonjo, yang omah turu. Sing wedok piye to Mas? Mas dadi wong lanang ora blonjo. Lah ngopo ya saksirku nek kowe arep njaluk rapak ya kono proseso yang pengadilan agama. Ngono lho kae lho wong lanang. Banyak laki-laki orang blonjo ini kon mengket ya ora gelem. Nek sing wedok wis jelek malah sing kon ngurus sing wedok, padahal ndekne sing nglamar dheke lho. Kowe nglamar aku lho Mas ndekne. Nek kowe saiki ora cocok karo aku mbok dibalekke, mosok aku kon mulih dhewe, aku tenan. Wong nang wagu ijo salah satunya kamu di muka bumi ini. Nek pengen golek wong lanang wagu kowe iki lho contone. Nglamar apik-apik ra cocok kon mulih dhewe, nek ra cocok kon njaluk kon ngunggahke nyang pengadilan agama dhewe karepe piye? Ngono kuwi yang sepanjang yo eneng ta model kaya ngono kuwi. Gitu loh. Sampai nanti kalau dia beriman kan langsung gampang Mas ayatnya. Liyunfik tu sa'atin min sa'atihi. Laki-laki yang Allah memberikan kelapangan rezeki hendaklah menafkahi sesuai dengan kelapangannya. Wa mangku di air seguru ada laki-laki yang tidak mampu karena disempitkan oleh Allah wajib memberikan sesuai dengan kemampuannya juga. Jadi kerja Mas, sithik opo keh wingko lihat hasilnya, tapi dengan bekerja itu kamu berusaha untuk menafkahi keluarga. Ora gur turu nyang omah. Nek dilokke kok ngono to ben sak sirku nek kowe ora cocok karo aku ya kono ngunggahno dhewe nyang pengadilan agama. Tek penak mento lambemu ki nek ngomong tek licin men apa omben-ombenamu oli apa piye gitu. Ngomong kaya ana nang tanggung jawab di sisi Allah besok. Gitu loh. Ya, jadi intinya hari ini kita bicara hubungan antara iman dengan akhlak. Akhlak itu baru akan muncul kalau imannya kuat. Semakin kuat imannya, semakin baik akhlaknya. Jadi untuk yang belum menikah, pilihlah pasangan-pasangan yang beriman. Bagi yang sudah menikah, berarti jadikan rumah tangganya rumah tangga yang beriman. Biar nanti muncul akhlak-akhlak yang baik di sama keluarga kita. Itu untuk kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. Ada pertanyaan Pak Jarwo? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Untuk anak laki-laki, kewajiban untuk taat kepada orang tua adalah tetap meski sudah menikah. Sedang untuk anak perempuan berbeda setelah menikah, harus taat kepada suami. Pertanyaannya yang pertama, yang dimaksud dengan ketaatan itu sendiri meliputi apa saja? Yang kedua, lalu bagaimana nasib orang tua di masa tuanya yang kesemua anaknya perempuan dan semua hanya ibu rumah tangga? Begini, ayunasi atau muhaqqan ala rajuli umum wa ayunasi atau muhaqqan ala marati zaujuha. Siapakah orang yang paling berhak mendapatkan bakti seorang laki-laki Rasulullah? Ibunya. Dan siapa yang paling berhak mendapatkan bakti dari perempuan? Suaminya. Jadi ketika nanti seorang perempuan sudah bersuami, maka ketaatan kepada suaminya yang paling tinggi. Ya, tapi bukan berarti tidak taat sama orang tua. Cuma sekarang kepada suami lebih tinggi. Toh suami suatu saat juga bisa pisah kalau terjadi perceraian, dia juga balik lagi kepada orang tuanya kok. Itu.
Lah bagaimana nasib seorang ibu yang semua anaknya perempuan? Terus dia seorang ibu rumah tangga. Loh, masalahnya apa? Ya nggak apa-apa toh. Ketika anak perempuannya menikah kemudian ikut suaminya, itu bukan berarti putus hubungan dengan ibunya. Dia cuma lebih taat kepada suami. Dan suami yang baik mesti akan berbuat baik kepada ibu mertuanya, karena juga perintah Allah untuk berbuat kepada orang tua. Lawang kepada orang yang bukan siapa-siapa saja kita suruh senyum kalau ketemu. Masa sama ibu mertua nggak senyum? Terus dikai anak solehat dadi bojone. Jadi kalau ada laki-laki kok saiki dadi bojoku wis karo mbokmu rasa hubungan meneh. Aja nikah karo wong lanang model koyo ngene. Nggak mungkin lah laki-laki yang baik itu memutuskan silaturahmi. Sedangkan kepada orang umum yang bukan siapa-siapa saja kita suruh senyum, masa sama mertua tidak senyum? Jadi yang salah difahami begini loh. Taat kepada suami bukan berarti putus hubungan dengan orang tua. Lah kalau Anda cerai dengan suami balik ke orang tua lagi kok. Maka itu dibicarakan. Kan dulu sudah saya bahas, ki mesti sing takon wong anyaran pengajian iki. Nah, yang sudah lama itu sudah pernah saya bahas waktu itu tentang komunikasi suami istri. Apa yang perlu dikomunikasikan antara suami istri? Dulu sudah saya bahas, namanya surah Al-Qadhi. Surah Al-Qadhi itu di malam pertama menikah, waktu mau ngajak tidur istrinya mengatakan mahlannya Abi Sumayyah. Ojo langsung ngono Thomas, mas aku pengen ngomong sih. Jadi di malam pertama itu sudah dibangun komunikasi dengan suaminya. Tidak langsung tidur. Jadi pengantin baru itu tidak harus malam pertamanya, ya hari itu tidak. Malam pertamanya itu bisa jadi hari ketiga. Jadi judul sinetronnya itu malam pertamaku di hari ketigaku. Ngono judulnya. Lah saiki nek sing daerah-daerah sing mantenane esuk tekan sore, esuk tamu koncone, esuk awan tamu wong tuane, bengi tamu tangga-tanggane. Ya bengi ku ya wis genah tepar to bahasanya itu wis kesel. Jadi malam pertamanya besok, malam pertama di hari ketiga, judulnya ngono. Gitu. Jadi malam pertama itu justru dipakai untuk mendekatkan diri antara suami istri, kan belum tahu kenal, belum tahu macam-macam, ngobrol sih. Nah, yang diobrolkan di malam pertama itu yang dulu saya terangkan. Salah satu yang diobrolkan begini. Kaifa mahabbatuka li ziyarati ahli. Mas, nek penemumu piye bab keluargaku? Engko nek dadi bojomu tilik keluargaku pirang dina pisan, pirang sasi pisan. Menurutmu piye? Jadi itu termasuk yang dibicarakan. Dan kalau suami Anda orang soleh, yakin dalam hidupnya nanti tetap memberikan kesempatan kepada istrinya untuk berhubungan dengan orang tuanya. Silaturahmi tak terkedik nginep nyang kono piye-piye, kowe iso gede dadi soleh ya bapak ibu ngetokke duit nggo nyekolahke bayar ngedol sawah. Mosok ndang nikah karo aku ora entuk hubungan kok ya ora mungkin. Nah terus gimana ibu-ibu yang jadi rumah tangga anaknya perempuan semua? Ya tinggal milih menantu-menantu yang ngerti agama dong, tetap menjalin hubungan dengan dia. Wong tidak dengan ibu mertua, dengan orang umum saja sebagai seorang muslim, ya namanya hakul muslim alal muslim, haknya orang muslim atas muslim yang lain. Kalau mengucapkan salam dijawab, kalau diundang menundangan, kalau diminta nasihat menasihati. Nek jangan mantune ora teko kan ngomong diundang. Wes mas, esok nyangon aku malam minggu tak masak undangan makan malam untuk menantu tercinta yang sering lupa pada mertua. Judulnya begitu. Lah dia kan orang Islam sing ra kenal wae nek ngundang suruh datang, mosok mertuane ngundang ra teko, kan begitu saja sebenarnya. Jadi yang menakutkan itu kalau Anda tak ketemu menantu yang tidak mudeng agama, terus sok-sokan kok saiki dadi bojoku kudu manut aku, wis ra manut wong tuamu. Sapa kondo? Gitu. Jadi tidak masalah. Anak Anda 4 semua itu Allah yang menakdirkan. Mosok anak nyalahkan Allah. Kok anakku itu kabeh to Allah. Lah piye ra dikek anak apa piye? Gitu loh. Jadi positif thinking aja kepada Allah. Nanti Anda akan mendapatkan menantu-menantu yang baik insya Allah, yang akan memberikan waktu untuk silaturahmi, berbakti. Kalau perlu malah nawari, Bu, berhubung dengan sudah janda, apa tinggal di rumah saya saja sekarang? Kan banyak juga mantu-mantu yang menawarkan kepada mertuanya untuk tinggal bersama. Tidak masalah. Jadi itu hanya soal prioritas, urut-urutan ketaatan. Jadi nek bapakmu memerintah, suamimu memerintah, sama-sama tidak maksiat kepada Allah, ya ikuti suamimu. Tapi nek suami merintah yang salah, bapak merintah yang benar, ikuti perintah bapakmu. Karena meskipun suami nomor 1 itu kalau tidak bermaksiat kepada Allah. Kalau bermaksiat itu nggak boleh. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada manusia kalau ngajak bermaksiat kepada Allah. Nah untuk ibu-ibu catatannya begini,
Yang memerintahkan Anda untuk taat kepada suami itu adalah Allah. Maka ketika ajakan suami melanggar Allah, Anda tidak boleh taat. Kalau Anda tetap taat pada suami, berarti Anda menuhankan suami. Anda mentaati suami karena Allah memberikan perintah kok. Jadi kalau perintah suami itu melanggar perintah Allah, Anda harus menolak. Kalau Anda tetap taat, berarti Anda sekarang Tuhannya suami, bukan Allah lagi. Gitu loh maksudnya. Jadi itu hanya urut-urutan saja. Nek suamimu perintahnya salah, tapi bapakmu benar, kamu harus mengikuti bapakmu. Bukan berarti terus nggak dengar bapak. Suami itu nomor satu kalau perintahnya benar. Gitu loh. Tapi nek perintahnya salah, tetap yang nomor satu ya siapa? Bapakmu atau masmu atau siapa yang nyuruh yang benar. Jadi sebenarnya ini tidak menjadi masalah bagi orang yang paham agama dengan baik. Berhusnudzon bahwa Allah yang menakdirkan anak ibu perempuan semua. Nah, semua ketaatan kepada suami meliputi semua aspek selama itu adalah dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa taala. Itu ya untuk kajian kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Hah? Oh, satu lagi baru masuk. Nanti pas dijawab satu lagi masuk gitu, rampung-rampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau antara suami istri tidak sepaham dalam beragama? Maksudnya beda paham maksudnya. Beda paham itu ada dua kemungkinan. Beda paham tapi tetap tidak keluar dari koridor kebenaran. Karena ada namanya khilaf tadad, ada khilaf tanawu. Beda pendapat itu ada yang bertolak belakang, ada yang cuma varian. Gurbito ning podo-podo apike. Misalnya soal Nabi Muhammad terakhir atau belum. Nek Anda mengatakan Nabi Muhammad Nabi terakhir, berarti kelompok yang mengatakan ada Nabi lagi setelah Muhammad sesat. Ngono wae. Quran kitab suci atau tidak? Kitab suci. Kalau orang Syiah bilang kitab suci Al-Quran itu sekarang yang benar itu yang sedang dibawa Imam Mahdi, berarti itu berbeda. Tapi ada khilaf itu sifatnya tanawu, beda pendapat. Ning podo-podo apike. Makan siang pakai soto, pakai gudeg, terserah no. Kowe sesat karena pakai gudeg, kursi kudu pakai soto. Oh ini sapa? Allahu Akbar. Ngene apa ngene? Terserah, ada yang begini, ada yang begini, monggo. Jadi kalau kita dengan pasangan beda paham, beda pahamnya di mana? Kalau itu beda pahamnya tentang Allah, tentang kitab suci, tentang Muhammad, pisah lebih baik daripada Anda nanti menikah dengan orang yang sesat. Tapi nek Tuhannya tetap Allah, terus kemudian nabinya tetap Muhammad, kitabnya tetap Al-Quran, kursing siji Al-Irsad siji Muhammadiyah, ya ora masalah toh Mas. Gitu loh. Jadi tergantung perbedaannya di mana. Ada perbedaan yang satu benar, yang satu salah. Ada perbedaan ini baik, ini lebih baik. Jadi nggak perlu dipertentangkan kalau ini baik, ini lebih baik. Yang ini baik, ini lebih baik itu namanya khilaf tanawu, perbedaan yang variatif. Nah ini benar, itu salah, itu tadad, bertolak belakang. Nah kalau Anda dengan suami itu perbedaannya bertolak belakang. Menurut Anda nabinya Muhammad, kata dia Ahmadiyah, berarti salah. Isra joni karo kaya ngono. Ya, kalau menurut Anda kitab suci Al-Quran, kata dia enggak, Al-Quran itu juga perlu direvisi. Ojo nikah karo wong model kaya ngene. Gitu loh. Tapi kalau hanya perbedaan tentang tata cara sholat, tentang bacaan-bacaan sholat, itu enggak ada masalah yang seperti itu. Maka harus dirinci. Kalau saya dan suami tidak sepaham, wis kowe alirane apa bojomu apa? Nanti tak jawab wis. Nek jenengan alirane Ahlussunnah wal Jamaah, suami Anda atau istri Anda ternyata tidak, jangan. Karena itu nanti akan menimbulkan banyak masalah. Tapi nek sama-sama sunnah wal jamaah cuma beda dalam tataran teknis ibadah, ya enggak ada masalah. Di situ justru melatih kita toleransi. Dan dalam Islam perbedaan pendapat itu tetap bisa disatukan. Bagaimana cara menyatukan umat Islam ketika terjadi perbedaan pendapat? Ketika umat Islam dipimpin oleh pemimpin, maka pilihan pemimpin itulah yang ditaati oleh makmum. Allahu Akbar. Ada yang begini, ada yang begini. Saiki nek jenengan beda, nek sholat ijen-ijen, mana yang menurut Anda mantap. Tapi nek dengan makmum di belakang imam, yang dilakukan imam itulah yang dengan contoh. Itulah fungsinya keimaman atau kepemimpinan dalam Islam. Perbedaan pendapat umat Islam itu bisa disatukan. Karena kalau waktu melakukan amal yang sifatnya jama'i, kolektif, yang dipilih, yang dilakukan oleh pemimpin. Tapi ketika melakukan amal pribadi-pribadi, yang dipilih adalah yang membuat kita merasa mantap. Lah suami istri, nek dengan sholat dewe, manut toh pendapatmu dewe. Tapi nek sholat dengan suami, ya ikuti apa yang gerakan-gerakannya suami.
Sesederhana itu, karena tidak mungkin kita menyatukan semua pendapat, nggak mungkin. Jangankan kon kita, di level sahabat Nabi saja itu terjadi perbedaan pendapat. Sahabat Nabi saja berbeda pendapat. Mosok kita yang sahabatnya Sujarwo, koncone Pak Jarwo ki sapa to? Adit karo sapa? Sapa Jarwo? Gitu ya, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah nanti kita lanjutkan lagi, karena memahami Islam dengan prioritas, dengan toleransi, dengan mengetahui dasar-dasar yang fundamental mana yang usul, mana yang cabang, insyaallah nggak bingung sih. Ya, mudah-mudahan. Lebih kurangnya saya minta dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.